Diperlihatkan seorang wanita pembuli meminta sweater milik seorang gadis lugu dengan cara memaksa. Pembuli ingin sekali memilikinya. Tampak wajah si pembuli terlihat sangat kesal sehingga membuat gadis lugu itu ketakutan dan akhirnya memberikan sweater kesayangannya. Si pembuli dan teman-temannya lalu tertawa sehingga menarik perhatian seorang wanita misterius bernama Samyang. Terlihat ia sangat ingin membantu gadis lugu tersebut tapi ia masih menahan diri. Bahkan murid yang lain hanya berpura-pura tak melihat kejadian itu. Esoknya para pembuli kembali mengganggu gadis lugu itu lagi. Namun kali ini si pembuli itu meminta earphone milik gadis lugu. Si pembuli merampas satu earphone itu dari telinga gadis lugu. Lalu pembuli meminta satu lagi padanya. Setelah itu pada saat si pembuli meminta charger earphone tersebut, gadis lugu mencoba untuk menolaknya. Namun terlihat teman-teman si pembuli memberikan sebuah ancaman. Mau tidak mau gadis lugu akhirnya memberikan charger earphone tersebut kepada si pembuli. Samyang pun semakin geram melihat kelakuan para pembuli itu. Ia berharap ada orang yang membantu gadis lugu tersebut namun tak seorang pun angkat bicara. Di lain tempat Samyang merasa kesal pada dirinya karena tidak bisa membantu orang lain ketika dibuli. Oleh karena itu ia memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada para guru. Kemudian di kelas seorang guru meminta anak murid yang dibuli angkat tangan. Tetapi si pembuli mengancam gadis lugu dengan tatapan sehingga membuatnya tak mampu berbicara. Akhirnya guru itu membawa si pembuli dan teman-temannya ke ruang BK untuk diberikan teguran keras. Namun sayangnya hal itu tidak berpengaruh. Bahkan itu memperburuk keadaan. Setelah kembali ke ruang kelas, mereka menanyakan siapa yang mengadu pada guru atas ulah mereka. Lalu si pembuli itu sambil berjalan, ia menyayat buku-buku para murid untuk memaksa orang yang melaporkan mereka mengaku. Saat buku Samyang dirobek, ia masih menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Lalu secara tiba-tiba seorang siswa mencoba menghentikan perbuatan si pembuli. Tanpa diduga dari arah belakang, kekasih si pembuli itu menendang siswa tersebut hingga terjatuh. Namun tak satupun murid lain yang membantunya. Samyang sudah semakin geram dengan perbuatan mereka. Tetapi lagi-lagi dia masih mampu untuk tidak melakukan tindakan. Malamnya, Samyang menceritakan semua yang terjadi di sekolah kepada sang ayah, namun ayahnya menasihati Samyang untuk tidak melawan apapun yang terjadi. Esoknya si pembuli kembali berulah, ia menyiram gadis lugu dengan air lalu menutup kepalanya dengan ember. Jelas saja, melihat hal tersebut, Samyang sudah tak mampu menahan diri dan akhirnya mengajak semua para pembuli untuk bertarung di luar kelas. Sontak saja semua murid di sekolah itu terkejut dan berlari untuk menonton pertarungan itu dari jendela. Saat bertarung dengan si pembuli, teman-temannya ikut membantu mengeroyok Samyang. Namun saat berhasil lolos, tiba-tiba si pembuli mengambil batu yang dilemparkan ke kepala Samyang. Si pembuli mengira kalau ia sudah menang. Namun ketika melihat luka di kepala Samyang pulih dengan cepat, si pembuli pun kaget. Lalu si pembuli itu kembali menyerang, namun hasilnya sama. Luka Samyang sembuh seketika. Ia pun sadar kalau Samyang dapat beregenerasi dengan cepat dan dia bukanlah seperti manusia pada umumnya, sehingga hal itu membuat si pembuli kena mental. Namun saat Samyang ingin membalas, kekasih pembuli datang dengan membawa tongkat baseball lalu menghantam perut Samyang. Namun Samyang berhasil menghantam kaki kekasih pembuli dan merebut tongkat untuk menyerang balik. Karena tidak ada luka di tubuh Samyang, akhirnya ia dituduh sebagai pelaku penyerangan. Ayahnya pun dipanggil ke sekolah dan ia harus membayar semua biaya pengobatan para pembuli tersebut. Setelah semua yang terjadi, tak ada satupun murid yang berterima kasih kepada Samyang karena telah membela keadilan. Malah kini semua murid di sana menganggap Samyang bukan manusia.